Iya. Kalau Mbak Ica ini di mana? Medan? Aku di hatimu Bang Juma. Huhui, masa sih? Sekarang kita lagi mau PDKT sama Bang Juma. Asik diriput. Kenapa? Kayaknya gimana banget. Bang Juma duda katanya mau mempas banget ya kan? Siapa sih yang buka rahasia ini? Aduh ampun dah. Bang Juma duda ya, lepas banget nih Bang Juma. Iya. Dong. Penasaran aku, yang lain-lain sudah pada on cam, cuma Bang Juma yang belum. Gak kesian, ntar gak bisa. Mbak. Ketika di hadapan Bang Juma termehek-mehek. Hatiku dan hatimu tak mungkin berpisah. Saya yakin Bang Juma ini pasti on cam demi saya. Huhui, masa sih? Masa kita yang ngejar laki-laki? Ya kan? Berharap untuk dilamar. Dulu saya sharing di tikung teman kan. Kita yang memulai start duluan, kita yang mendekati, kita yang kenalan. Nyatanya teman kita pula yang sampai ke garis finish dulu kan. Dia yang mendapatkannya gitu. Agak kecewa juga. Tapi no problem, it's okay aja lah gitu kan. Berharap untuk dilamar. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Ada pembuktiannya, harus penggenapannya menurut Uni? Ya harus, kan Nabi Muhammad Harus, ya? itu kan orang gini, jangankan Yesus deh, Bang Erik kalau bicara itu harus sesuai dengan realitas loh. Contoh kayak aku nih, aku adalah istri Pak Jokowi. Itu klaim. Kalau tidak terbukti maka itu dusta, kalau itu terbukti itu benar. Klaim itu harus dibuktikan. Nah, Al-Quran itu klaimnya apa? Memuat dua dimensi isinya. Gaib dan juga fisik dan metafisik. Gitu. Jadi pembuktiannya harus kedua-duanya. Kalau di tataran metafisik ya harus metafisik, di tataran fisik ya fisik. Bukan berarti ketika agama itu dibuktikan dengan akal maka Tuhan diakal-akali. Tidak. Konsistensi Tuhan pun itu adalah bukti kalau Tuhan itu benar. Kalau ada ketidakkonsistenan dalam karakter dan sifat Tuhan, maka itu gagal sebagai Tuhan. Kenapa? Manusia aja kalau tidak konsisten dengan sifatnya, dia nggak bisa dikatakan manusia normal loh. Maka dia dikatakan sebagai orang yang pelin-pelan. Apakah kita menerima ada Tuhan yang memiliki sifat pelin-pelan, lebih buruk daripada sifat manusia? Jadi setiap statement dari Yesus, dia ngomong apa, ya itu harus terbukti. Kalau tidak terbukti ya fix, dia berbohong. Itu yang kita tidak terima kan, bahwa narasi dari Bible cenderung menuduh Yesus bahkan berbohong karena ada narasi-narasi yang dituliskan ternyata tidak terbukti. Telah tertulis dalam kitab Taurat atau enggak ada di kitab Taurat, taunya di kitab Mazmur. Ketidakkonsistenan seorang manusia yang dianggap Tuhan ini kan berbahaya. Kalau betul-betul dia adalah Tuhan, berarti apakah Tuhan itu memiliki kesalahan dalam berpikir? Bahaya kalau Tuhan seperti itu. Tidak konsisten. Hari ini dia bikin kaki manusia 2, besok tiba-tiba lahir manusia kakinya 10. Gak konsisten dia. Ya dia pengen hari ini kakinya 10. Tidak ada konsistensi tentang Tuhan. Dalam karakter Tuhan itu berbahaya. Pertama, penistaan terhadap Tuhan, menuduh Tuhan tidak konsisten. Itu kalau ada orang yang menuhankan Tuhan gak konsisten itu ngeri banget loh. Gitu. Mungkin seperti itu sih Bang Erik. Ya, jadi tadi tujuan saya bertanya ini untuk memotivasi saudara Satya agar dia bisa berpikir gitu. Jadi setiap perkataan Yesus itu harus ada buktinya. Terkait dengan Matius 23 nomor 15 tadi, siapa yang menjadi penggenapan dalam perkataan Yesus tersebut? Apalagi terkait dengan nabi-nabi palsu, itu harus kita buktikan sendiri. Karena Yesus menubuatkan akan datang nabi palsu. Siapakah dia? Harus ada buktinya. Dan harus nampak. Dan harus tahu kita siapa mereka. Begitu. Apakah ke Rasulullah atau ke Paulus? Kan begitu. Yes. Jadi di sini saya bercoba untuk Anda berpikir dan berpikir tentang isi Bible. Gitu ya Bang Satya. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah izinkan untuk dapat hidayah. Di apa itu buku agama teman saya. Ini ada yang noise siapa ya? Yang mengatakan di mute dulu, bentar deh. Di mute dulu yang lain biar enak suaranya Satya didengarin. Silakan Dek, silakan Satya. Nah, enak kan? Baca di buku agama teman saya itu kemarin ada satu ayat yang
menyatakan kebenaran dalam Al-Quran itu, surah apa itu ya, yang tidak mungkin malam mendahului siang, siang tidak mungkin mendahului malam, semua beredar dalam garis edarnya. Itu tentang itu surah Yasin. Di surah Yasin dikatakan. Ya, kita kayak sudah terbukti dalam ilmu astronomi kanunnya. Bukan cuma itu, Dek. Kalau kita bicara tentang keilmiahan Al-Quran, banyak para ilmuwan atau para ulama atau para scholar yang telah membuktikan banyak statement-statement Nabi Muhammad SAW itu bisa dibuktikan keilmiahannya. Seperti halakah. Halakah itu kan, kamu tahu tidak? Bahkan istilah-istilah itu menurut Kak Titis sebagai dokter kandungan, bahkan digunakan dalam bahasa medis loh, istilah-istilah itu. Halakah itu dia menggambarkan sifat seperti lintah, ya. Dia menempel, menghisap darah, kemudian segumpal dia. Ternyata ada mesin USG kemudian ditemukan betul-betul mirip seperti lintah, menempel di rinding rahim. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang tidak pernah belajar bisa menyebutkan secara detail sesuai dengan karakter yang ternyata terbukti embriologi gitu. Belum lagi ketika Rasulullah SAW itu menjelaskan gini ya, nih sekarang Uni kasih tahu kamu nih, Nabi Muhammad itu ketika beliau membawakan Al-Quran, beliau itu dalam keadaan ummi, artinya tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Maka kalau beliau memiliki ilmu pengetahuan ini agak cukup membingungkan ya. Kenapa? Setiap diksi beliau itu terbatas pada realitas. Contohnya gini, ada dalil yang mengatakan kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah pengetahuan tentang ruh itu ada pada diri kami, sisi kami, kata Allah melalui lisan Rasulullah. Kalau ini adalah ayat yang diada-adakan, kenapa Nabi Muhammad bisa mengunci bahwa tidak ada satupun manusia yang bakalan tahu tentang ruh? Sementara plasma itu sudah oksigen itu seiring berjalannya waktu oksigen udah bisa dilihat loh. Bahkan oksigen sudah bisa dimasukkan ke dalam suatu tempat loh. Oksigen yang sedang tidak aktif berwarna dia. Bayangkan. Tapi bahkan kata ruah itu dalam bahasa Ibrani sama dengan angin. Tapi bayangkan Nabi Muhammad mengunci ruh itu tidak akan ada yang tahu. Sampai detik ini ada nggak ilmuwan yang benar-benar tahu tentang ruh? Tidak ada. Yang kedua, Rasulullah menceritakan bagaimana Zulkarnain itu diceritakan ketika dia berdiri melihat matahari itu turun ke bawah seperti matahari itu terbenam di lumpur. Dia nggak pernah ke laut. Imajinasi tentang laut itu akan bisa diceritakan seseorang yang pernah melihat laut. Betapa indahnya sunset, bagaimana bentuk sebuah. Nabi Muhammad belum pernah ke laut. Tidak ada narasi manapun yang mengatakan beliau pernah datang ke laut di tepi pantai. Tiba-tiba beliau menceritakan posisi situasi kalau kita berada di tepi pantai. Secara manusiawi kita akan melihat bagaimana penggambaran ketika matahari itu seolah-olah jatuh terbenam di dalam lumpur. Ada gelap. Bagaimana seorang Muhammad ibnu Abdullah bisa menceritakan hal yang dia tidak pernah lihat? Harusnya kan dia berpikir tuh, kalau manusia biasa ya seperti apa kayak gitu, seperti dalam Bible tuh dikatakan ya manusia tercipta seperti dari keju lah, langit bertiang gitu kan. Nah bahkan Rasulullah mengabarkan ada laut yang tidak bersatu satu sama lain. Dan ternyata ada laut seperti itu. Gimana sih Nabi Muhammad bisa tahu dia nggak pernah ke laut? Nabi Muhammad belum pernah jadi astronot. Api di bawah itu nih. Nah laut. Api di dasar lautan. Gini ya. Orang zaman dahulu kalau kita bicara api di dalam dasar laut itu orang bilang lu ODGJ, lu nggak jelas, lu gimana mungkin ada api dalam laut, apalagi dia nggak pernah ke laut. Tiba-tiba ratusan tahun kemudian terbukti bahwa memang api bisa hidup di dalam lautan. Jadi hal-hal yang Nabi Muhammad tidak pernah ketahui mustahil dia bisa jelaskan kecuali pengetahuan itu dari pemilik alam semesta ini. Contoh hukum dia yang relevan ya. Hukumnya itu betul-betul konsisten. Diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Ini kalau Nabi Muhammad jahat ya, bukan orang yang benar. Harusnya dia membawa ide dan gagasan waktu dia sudah punya pengikut banyak. Diizinkan kalian mengambil Mekah seenak hati kalian. Harusnya gitulah, biar bisa merebut semua harta orang-orang kafir semuanya. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi dan jangan melampaui batas. Bertakwalah kepada Allah, jangan menipu, jangan mencuri.
Masa ada orang yang dituduh sesat mengajarkan bagaimana detailnya supaya dalam berperang saja ada kaidah-kaidah moralitas yang harus dijaga. Jadi mustahil Baginda ini adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Ya, nah makanya Uni bertanya sama Satya, Matius 23 nomor 15-16. Siapa tokoh penyesat dari kalangan sekte Farisi sesat yang mengajarkan agamanya, yang pengikut agama ini menjadi orang terjahat di muka bumi? Coba kita lihat, belajar sejarah Satya. Inkuisisi 600 tahun dari Katolik. Kejahatan gereja di Jerman 500 tahun karena tulisan Martin Luther. Kejahatan kolonialisme karena adanya doktrin inter caetera. Kejahatan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdoktrin oleh Paus yang mengatakan bahwa boleh menjajah. Itu doktrin inter caetera. Coba kamu ketik inter caetera. Ketika Paulus lagi hidup, dia menghabisi nyawa murid Yesus. Kata Yesus, penyesat ini, orang yang disesatkan, lebih jahat daripada penyesat. Kamu perhatikan, mana agama yang banyak menghabisi nyawa orang yang berbeda agama dengan dia, yang berbeda keyakinan secara doktrin dengan dia, padahal satu agama, kitabnya sama, Tuhannya sama, tapi beda doktrin. Tunjuk satu agama yang paling banyak membunuh orang tersebut, kecuali Kristen. Uni bisa tunjukkan Kristen. Inkuisisi itu 600 tahun terjadi loh. Coba tunjukkan ada secara sejarah Islam, orang-orang Islam secara komunal dan bertahun-tahun menghabisi nyawa orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Yang dilakukan umat Islam itu reaktif, melawan. Kalau memang ada data sejarah, coba tunjukkan. Jangan bawa konflik ke hadapan saya. Bawa data bahwa ada tokoh sentral agama Islam, ya, beserta komunalnya menjajah, menghabisi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Yang ada apa? Yang ada justru kalau kita lihat bagaimana Umar Ibnu Khattab menjadi asbab kedamaian 400 tahun di Yerusalem, kampung halamannya Tuhan kamu. Kampung halaman Nabi saya sampai sekarang damai. Kampung halaman Tuhan kamu di bawah pegangan Islam damai. Di bawah tentara salib hancur berantakan sampai detik ini. Kenapa? Kok bisa begitu? Pikirkan, pakai ini. Jadi Satya, kalau kamu punya logika berpikir, secara epistemologis saja Bible sudah gagal sebagai kitab suci. Ya, coba kamu tanya sama si Topan, kenapa Bible dikatakan suci? Kalau nggak mencret dia menjawab. Oke, saya akan jawab. Kitab kami suci karena itu Allah sendiri berfirman. Sebentar, Topan sedikit aja. Gini, buat Satya ya, hukum perang saat ini yang di internasional, hukum perang ngambil dari mana? Nggak mungkin dari Bible, nggak mungkin dari yang lain, hanya dari Al-Quran. Coba hukum perang, kamu buka hukum perang internasional. Lanjut tuh nih. Ya, si Topan mau menjelaskan kenapa kitabnya dikatakan suci ya. Mari kita dengarkan akrobat dari si gelang ungu. Silakan Topan. Kitab kami itu disebut kitab suci atau kitab di atas segala kitab karena Yesus sendiri yang berkata, karena murid-murid hidup sezaman Yesus, yang menulisnya muridnya sendiri, penulisnya yang menulis sendiri. Muridnya sendiri. Yang bilang itu siapa? Murid sendiri. Yang bilang siapa? Maksudnya? Yang bilang ya, saya, kalau penulis Matius. Kamu tahu dari mana? Sendiri. Kamu tahu dari mana? Saya punya buku satu, Matius sendiri yang menulis pada tahun 37. Iya, yang mengatakan kalau penulisnya adalah Matius itu siapa sih, Topan? Aduh, Samiri. Aduh, ini orang ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Satya, kamu ngomong dong sama dia. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Yang saya tanya, siapa yang mengatakan kepada elu kalau penulis Matius itu adalah Matius? Topan, laknatullah. Aduh, kamu ini udah belajar berapa tahun? Gak tahu Injil Matius tuh Matius sendiri, namanya juga Matius. Iya, yang bilang siapa? Yang saya, nggak mungkin juga kamu, karena kamu nggak zaman. Makanya saya tanya, yang bilang siapa? Kalau penulis kitab Matius itu Matius yang bilang siapa? Saya punya kamu data tahu dari nih, mana? Mana? Oke, coba buka datanya, buka data, buka. Kitab ya, saya coba. Nih, oke. Mana tuliskan dalam kitab Bible bahwa penulis Matius adalah Matius, coba. Oke, makanya
Saya punya ini kamera belum bisa dibuka, minta maaf karena belum bisa dibuka. Kau pakai Alkitab yang bermerek Ah, ya ampun, lelah Kalau Ani. mau- Ani lelah mau Roma belajar diam Roma ya. Udah Mau lah belajar pede bermodal, kali ternyata. Satya, ini untuk kamu ya, Dek, bukan untuk si topan hantu belau ini ya. Dia biar kalah sesat dengan kesesatannya. Ya, Satya perhatikan ya, Dek. Ingat ya, sebelum Protestan itu lebih dulu Katolik ya. Kalau kita bicara Ini literatur, penyesat. Saya saran aja, bro. Jangan ih penyesat ini. kau, udahlah nggak bawa data banyak pula lah monyongnya ngomong lagi si topan samiri. Benaran loh, berdasarkan data loh. Kamu aja nggak terima. Saya lagi Kau bukan ngomong di situ, sama saya- Satya, mana datamu? Nah, tadi coba aja kamu suruh itu. Satya, Searching aja kutuk di dia dalam Google. nama Yesus dulu, Satya. Kutuk dia dalam nama Yesus Kamu dulu. aja itu penyesat. Pura-pura kau mau menyesatkan orang. Turunkan si topan, dia ketakutan. Satya mualaf guys ya. Katolik ini, Ya. Satya tengok ya. Katolik Identity ya. Ini adalah salah satu website professional development and resources. Perhatikan ya, Dek. Ini bukan punya umat Islam. Kamu boleh mengatakan ini tidak diterima, ini salah. Silahkan, tidak masalah. Asal kamu bisa membuktikan kalau ini ya, kalau website ini tuh tidak kredibel. Silakan, it's okay. Kita terima kok. Tapi ini salah satu apa namanya, dan kamu boleh tanya sama orang Katolik deh ya. Bahkan salah satu teman saya, Pak Antonius, seorang doktor bahkan lulusan Vatikan, Waalaikumsalam, dia mengakui bahwa tidak jelas siapa penulis kitab Bible, cuman diklaim sebagai Matius. Nah, dalam website ini dikatakan bahwa penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara tahun 68. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara tahun sekian-sekian. Kemungkinan ya. Dan penulisnya tidak pasti. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Si topan hantu belau tadi itu cuman monyongtologi aja ya, Dek. Kalau monyongtologi udah nggak bisa terima. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti, ya. Jadi kalau si monyongtologi tadi itu nggak perlu didengarkan, nuduh-nuduh orang sesat tapi nggak bisa buktikan. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Nah ini data, kamu boleh tolak data ini nggak apa-apa, ya. Tapi minimal kamu bisa membantahnya, ya. Si topan monyongtologi tadi itu udah kasih gelang ungu, Dek. Dia nggak bisa diselamatkan lagi, Dek. Udah parah, ada akut, udah berserak otaknya lewat telinga, Dek. Gitu Satya. Izin turun dulu nih. Ya adekku ya, jangan lupa kalau ketemu di Batam Kalau- nanti. Kalau kuning masih aman Uni ya, kalau Traktir. kuning ya. Kalau, Siapa? kalau warna kuning masih aman ya. Iya, kalau warna kuning masih aman. Ini gelang ungu ya. Jadi keluarga udah pasrah gitu, tinggal dieksekusi aja lagi. Siapkan, Udah kronik. siapkan lubangnya. Ya siapkan lubang aja 2x1, 1x2. Gak usah pakai peti lah kalau orang kayak gitu biar cepat dimakan ulat mayatnya ya. Ngapain dilama-lamain? Serius, itu topan kalau dipetiin. Udah jangan dipetiin, jangan diplastikin. Biar cepat menyatu dengan tanah. Soalnya tanah aja tersakiti loh dengan mayat dia loh. Monyongtologi aja kerjaannya. Tunggu nih. Jadi Uni, aku mau tanya Insyaallah. dikit. Ini Ya, Bun. Satya nih jadi gimana? Udah mau login nih? Belum Bun. Ya, kita Belum. kasih dulu kesempatan dia untuk belajar Lah sendiri. nggak malah apa-apa. turun. Kita di sini tidak tidak islamisasi, tapi kita berharap mereka bisa cerdas, pintar, dan juga tidak menutup diri dari kebenaran. Yang ujung-ujungnya nanti kalau mereka jujur dengan diri mereka pasti Islam. Mau gimana lagi? Jadi Kebenaran pikirannya Islam ya. tidak terbantahkan, iya. Betul. Ya. Itu Bang Erik atau Bang Yan, tamu-tamu yang masuk gitu. Bang Erik, itu Bang Erik. Ini Bunda Rama jadi berhala ini. Bunda Rahma. Bunda Rama harusnya ketemu sama Topan. Ya pokoknya kalau si Topan ya keluarganya udah ikhlas. Kalau bisa jangan dipetiin ya, biar cepat menyatu dengan tanah. Jangan dikapanin juga. Sayang buang-buang kain kapan ya. Udah bogel-bogel aja dibuang ke dalam tanah. Habis itu dipijak-pijak udah clear. Ya. Silakan Pak Lispian, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Lispian. 1 Lispian, 2 Lispian, 3. Dah.
Ngapain sih? Ada suara. Bang Langgang Jaya. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Langgang, ini naik kok pada diem gitu, ngapain? Apa karena aku pakai baju pink kali ini makanya pada diem? Jadi kelihatan ya. Siap Satya, ke jembatan 6 nanti tembus kita ke Pulau Panjang ya, Dek. Ya, ke Pulau Panjang kita cari kepiting bangkau. Ya, jadi teman-teman muslim tuh begini loh ya. Inilah konsekuensi berhadapan dengan teman-teman Islam. Emosi kita terkadang tidak stabil karena yang kita hadapi orang kayak si Topan. Udahlah monyontologi, salah ngawur pula, keras pula suaranya. Nah, tapi ada hikmah tersendiri kalau kita menghadapi orang-orang Kristen seperti Satya. Seperti banyak ada Raymond dulu. Nah, jadi orang-orang seperti itu orang-orang yang memang mencari ilmu pengetahuan. Ada kucing Bunda Mila. Miko namanya. Oh, bukan Topan. Mau sih. Miko lagi lucu ya. Oh, itu namanya si Edis ya, bukan? Anak monyet bukan itu? Oh, bukan. Enggak, lebih mulia dia daripada Edis. Iya, kan Edis. Aduh ya Allah. Bang Putra, selamat malam Bang Putra. Selamat malam, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disambit kan? Sampaikan, silakan. Sampai saat ini belum ada, Bang. Oke. Ya, Rizal di bawah, nabimu buta huruf, makanya isi kitab kita beda. Abad pertama Yesus disalib. Saya bingung gini, kalian ini ngata-ngatain nabi saya buta huruf, lalu kalian bilang kitab beda, seolah-olah kalian menganggap bahwa Tuhan kalian itu Tuhan yang pintar sekali gitu ya. Saya lebih baik dituduh bodoh sama orang yang bodoh beneran. Saya nggak apa-apa deh, kalian menuduh nabi saya buta huruf, tapi bisa menghasilkan Al-Quran yang bahkan menjadi fondasi universal ya, hukum universal, karena di situ sama dengan hukum internasional, yaitu boleh berperang kalau diperangi ya. Kalian bilang itu orang yang buta huruf, justru itu lebih hebat. Orang yang buta huruf bisa menghasilkan ya, kalau kalian anggap itu dari Nabi Muhammad ya, informasi-informasi yang tidak terbantahkan secara ilmiah, maka Nabi saya lebih hebat daripada Tuhan kalian. Daripada mengaku Tuhannya pinter, giliran mengutip ayat nggak taunya ayatnya nggak ada. Lukas 24:46 tuh. Banyak kali tuh kutipan-kutipan Tuhan kalian yang nggak ada. Jadi kalau dituduh botol sama orang botol tuh kita nggak masalah sebenarnya. Ya. Ini yang lucu adalah punya Tuhan tapi cara berpikirnya aneh. Nih, bayangin ya, kalau ada Tuhan yang untuk menyelamatkan manusia dia harus jadi manusia, dia harus belajar dulu sama saya. Saya sebagai manusia untuk nyelamatin kucing nggak perlu jadi kucing. Saya menyelamatkan dengan kemanusiaan saya. Nah, ini ada Tuhan nyelamatin makhluk, harus jadi makhluk itu dulu. Pinter nggak Tuhan kamu itu cara berpikirnya? Makanya aku pernah bilang gini ya. Dulu aku pernah bilang gini, seandainya aku hidup berdampingan dengan Yesus di Taman Eden, aku jadi sekretarisnya, aku yakin dunia ini akan baik-baik saja loh. Aku akan buat proposal begini. Yesus, ya Rifa, itu Adam dibiarin sama ular, hewan ternak yang licik, itu aman nggak? Ya biarkan aja, kan mereka punya free will. Oke, tolong dipasang CCTV biar kita tahu dia itu digodain atau enggak. Jadi kalau pas digodain nanti kita bisa halang-halangin. Saya ajarin loh cara supaya si Adam tidak digoda sama iblis sama ular. Saya suruh tuh, kok kamu tahu CCTV? Ya kan saya kembali dari zaman 2024 balik ke sini pakai teleportasi. Pakai pasang di Taman Eden itu CCTV ya, biar saya yang kontrol dari sini. Kalau enggak punya, pinjam malaikatmu satu aja buat memastikan Adam tidak berbuat salah. Aman dunia. Atau gini, misalnya dia cerita nih, Rifa, karena Adam telah melakukan kesalahan, saya akan hadir di abad pertama untuk mematikan diri saya yang adalah anak saya yang ternyata adalah saya. Buat apa, Yesus? Ya dong, saya akan kasih kepada mereka, saya harus mengorbankan diri saya. Gimana kalau idenya lebih bagus gini deh, waktu Adam pertama kali salah, lu langsung jadi manusia aja disalib, jadi anak-anaknya nggak jadi dapat dosa waris. Pasti dia bilang gini, bener juga ya Rifa ya. Makanya saya bilang, saya nggak apa-apa kalian tuduh kami umat Islam ini botol, kalian tuduh nabi kami buta huruf, tapi idenya pinter, bahkan menaklukkan jazirah Arab, sementara punya Tuhan, idenya ngawur untuk menyelamatkan manusia, aneh, dan juga bahkan tidak mampu mengkristenkan kampung halamannya sendiri. Nggak apa-apa kalian tuduh nabi kami itu buta huruf, karena memang faktanya nabi kami buta huruf.
Tapi masalahnya coba apa yang dihasilkan dari orang yang buta huruf itu? Jazirah Arab sampai sekarang Islam semua. Bahkan peradaban Islam yang dari orang buta huruf yang kalian tuduh buta huruf itu bahkan mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Di mana ke Eropa itu gelapnya gara-gara ajaran Tuhan kalian yang katanya mati 33 tahun hidup di dunia yang tidak ada bermanfaat buat peradaban. Nabi Muhammad apa gunanya buat peradaban? Banyak. Yesus gunanya buat peradaban apa? Seorang Tuhan sudah hadir di dunia. Apa? Waktu Yesus hadir di Yerusalem, apa manfaatnya buat peradaban? Kenapa Umar Ibn Khattab yang justru menjadi kedamaian di Yerusalem? Kenapa justru setelah Yesus hadir, justru malah kocar-kacir itu Yerusalem? Nggak apa-apa kan tuduh Nabi saya buta huruf, memang beliau buta huruf. Tapi coba apa yang beliau hasilkan? Apa implikasi atas kedatangan beliau? Keren coy! Ilmu pengetahuan bersumber dari Islam. Sarjana Kristen itu belajar kepada orang-orang Islam. Nah, apa gagasan dan ide yang bisa diimplementasikan untuk kehidupan bermasyarakat yang dibawa Tuhan kalian? 33 tahun loh dia datang, menurut Matthew Henry dia ngemis, sedekah, menyerendahkan diri, nista, dicium kaki sama pesundal, ngobatin orang pakai ludah, pakai tanah. Ngapain? Coba. Bisa menurunkan roti. Kenapa dia nggak bikin pabrik roti aja buat mamahnya? Biar terkenal itu, pabrik roti Maryam. Keturunan ini yang terkenal kekayaannya keluarga Rothschild. Keluarga Yesus ada nggak yang kaya raya keturunannya? Minimal adik tirinya deh, keluarga tirinya deh, dari keluarganya Santo Joseph. Ada nggak yang terkenal? Kalau keturunan Nabi Muhammad yang kaya raya ada. Para habaib banyak yang kaya. Nah, Yesus murid-muridnya ada nggak keturunan yang terkenal kaya sekarang? Nggak ada, bahkan terkenal pun nggak ada keluarganya satupun. Mulai dari anak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, anaknya si apa namanya tuh Yakobus, keluarga tirinya Yesus, tetangga Yesus siapa sih keluarganya yang terkenal? Nggak ada, nggak ada. Coba seandainya ide dan gagasan Yesus itu betul-betul memuliakan keluarganya, ya coba nih seandainya dia bisa menurunkan roti. Bibit roti yang dibuat dia aja yang diturunkan dari langit itu diajarkan cara membuatnya kepada keluarga orang Bani Israel. Wah, lebih terkenal keluarganya Yesus daripada keluarga Rothschild. Ini keluarga Rothschild yang lebih terkenal di dunia loh. Padahal dia bukan Tuhan. Orang Yahudi lagi udah tahu orang Yahudi yang menghabisi nyawa Tuhan kalian. Kan lucu. Rothschild orang Yahudi nggak sih? Nggak tahu. Jadi apa gunanya Tuhan kalian muncul 33 tahun di dunia sementara kalian kalau bandingkan dengan Nabi kami banyak manfaatnya. Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Ya. dia nggak ngerti Rothschild itu konglomerat terkenal di dunia, dia nggak ngerti, nggak tahu, nggak kenal Iya. dia Rothschild, nggak pernah baca buku. Makanya heran saya, minimal gitu ada loh keturunan Yesus yang terkenal kehidupannya di dunia saat sekarang ini loh, seperti Islam. Kalau Islam ada. Arab Saudi itu masih sistemnya kerajaan sampai sekarang. Tuh loh. Coba ayo renungkan deh bersama-sama yuk. Apa sih guna Yesus hidup di dunia selama 33 tahun? Apa yang diajarkan dia yang bisa diimplementasikan dan relevan sampai saat sekarang ini? Ya minimal gini deh. Bekas peninggalan Yesus yang bisa aku jadi jimat apa coba? Punya Tuhan loh. Ya, satu nanti mau dicari itu. Satu aja bekas deh Bang itu. Yan. Aku pengen tidur di bekas tempat tidurnya Yesus. Coba, bisa nggak kalian tunjukkan sama aku? Kapal atau perahu yang pernah ditumpangi. Bahkan kapal Nabi Nuh aja ditemui loh sama para skolar loh. Diduga kapal Nabi Nuh di gunung, bukan gunung Ararat ya. Di mana di gunung Ararat ya? Di mana kalau di dalam Al-Qur'an? Di lembah Ararat. Lembah Ararat ya. Nah terus pertanyaannya, peninggalan Yesus yang terkenal sampai detik ini yang betul-betul super power, doper yang bisa menghasilkan ilmu pengetahuan, saintis yang menjadi asbab orang jadi gimana-gimana gitu apa? Pakunya contohnya. Ular ini debu. Makan debu. Itu kitabnya orang Yahudi. Izin Bun, kalau saya bilang salah satu nabi yang gagal menyebarkan agama itu yaitu Yesus itu. Jadi gagal dia. Nggak ada lagi yang bisa Bukan sebenarnya betul kata Bunda Mila. Kalau perspektif Bible ya, Bible menuduh Yesus adalah nabi yang gagal. Menurut Bible loh ya. Kalau menurut kita kan tidak. Beliau bukan gagal. Nah, kalau menurut perspektif Bible, Yesus adalah nabi yang gagal mengkristenkan kampung halamannya. Kalau dibandingkan dengan peradaban di kampung halaman Nabi Muhammad, sampai detik ini Mekah dan Madinah itu tempat yang aman, damai, tentram, bahkan Oman negara terkaya.
Coba lihat Yerusalem sampai detik ini menjadi berantakan karena saling direbutin sama orang itu gara-gara Tuhan lahir di situ tuh. Betul. Makanya aku nanya, misal paku nih bekas untuk memaku tangan Yesus. Coba, ada tidak paku itu kemudian bisa menjadi asbab kalau disentuh, oh orang yang disentuh langsung glowing putih atau apa gitu, menjadi asbab kemuliaan lah bagi orang lain gitu. Kalau nggak ada terus apa gunanya Yesus berperadaban? Kalau Nabi Muhammad aku bisa jawab. Minimal apa yang diajarkan Nabi Muhammad sampai detik ini masih eksis. Even itu minum kencing onta sekalipun. Kalian tahu nggak harga kencing onta di Arab Saudi berapa 1 liter? 350.000. Apakah itu bertentangan dengan dengan sisi akademik, dengan sisi medis? Tidak. Karena ternyata uroterapi itu adalah pengobatan yang sudah lama dilakukan sebelum Nabi Muhammad hadir. Nah, sekarang ku tanya, apa ajaran Yesus yang relevan, yang bisa kalian praktekkan tanpa pipi kiri kasih kanan, bahkan itu pun nggak mampu kalian jalankan? Apa? Makanya gunanya Yesus hadir ke dunia apa sih? Kalau itu dijalankan nanti penjajahnya silakan Pak, ambil lagi kekayaan kami Pak. Gitu ya, kalau ada yang menjajah. Bener kan? Oh saya mau ngambil timah, oh jangan timah Pak, itu ada emas lagi, ada titanium Pak, silakan Pak gitu. Mantap ya. Makanya saya selalu bertanya, kalau kalian menghujat Nabi saya, itu akan hanya menelanjangi fungsi Tuhan kalian yang saya pertanyakan. Kalian bilang Nabi saya buta huruf, tapi tengok peradaban dari Nabi saya, mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Bahwa saya akan balik bertanya, apa manfaat kehadiran Tuhan kalian selama 33 tahun di dunia? Lebih mending ada manfaat dari Einstein, Isaac Newton, Mahatma Gandhi. Seger-seger masih bermanfaat loh. Setidaknya seger-seger masih menghibur kami di zaman dulu waktu diskusi dengan mukanya yang lucu itu. Nah, Yesus apa gunanya coba? Aku serius nanya. Bang. Apa sih gunanya Yesus hadir ke dunia? Nah, ini pertanyaan akademik yang betul-betul aku ingin tahu jawabannya. Apa sih gunanya Yesus untuk peradaban? Itu penting banget. Satu aja. Untuk peradaban loh ya, untuk peradaban. Blackjack naik loh, jangan ngoceh di bawah doang. Ini penuh ya. Bang Aweng, silakan Bang Aweng, ada yang mau disampaikan Bang Aweng? Ini ada udah Aceh juga nih. Iya, gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi udah dengar semuanya ya. Ya terus? Kalau kayak gini sih nggak kelar ya. Kata yang maaf saya muslim. Oke, terima kasih Pak Aweng. Bang ya, jangan Bang. Biar aku ngomong. Gini ya. Saya muslim ya. Saya muslim. Aku dengarkan dulu. Dengar dulu ya. Dengar ya. Gini ya nih ya. Udah nggak pernah dengar orang Kristen mualaf? Sering. Orang Muslim yang murtad? Pernah. Sering nggak? Pernah kan? Pernah. Itu saling menjelek-jelekkan satu sama lainnya, gitu kan? Terus urusannya sama saya apa? Oh, bukannya sama yang host, bukan gitu. Terus? Maaf ya. Saya ambil tengahnya aja gitu. Kalau lintas agama diperdebatkan nggak akan kelarnya, Mbak. Yang minta ini kelar siapa? Bukannya minta kelar. Iya, maksudnya kan abang kan bilang gini, kalau agama diperdebatkan nggak akan kelar. Yang minta ini kelar siapa? Saya nggak minta ini kelar kok. Iya nggak ada, nggak ada. Terus? Ada yang permasalahannya untuk Bang Aweng diskusi lintas agama ini, apa permasalahannya buat Anda? Loh, tadi saya yang sedikit. Lah,
Kan Anda di sini yang keberatan dengan perdiskusian lintas agama ini. Tentu saya harus bertanya, alasan Anda keberatan apa, Pak? Bukannya keberatan loh, Mbak. Bukannya keberatan. Terus? Ya jangan saling menghujat lah gitu. Yang menghujat siapa? Tadi yang Mbak bilang kan apa? Anda menjelek-jelekan Rasul saya gitu kan? Siapa yang menjelek-jelekan? Apa sih ini nggak jelas? Saya menghujatnya di mana? Bukan menghujat saya. Tapi katanya tadi saling hujat ini nggak konsisten banget orang Islam nih, ngakunya Islam tapi nggak konsisten kalau ngomong. Yang jelas dong Bang, apa sih kita nggak ngerti maksudnya? Anda kesini mau mengintervensi diskusi lintas agama dengan mengatakan kalau debat tuh nggak ada habis-habisnya. Saya bilang yang minta habis siapa? Emang kita nggak peduli mau habis mau kagak? Karena kita di sini menampaikan apa yang kita pelajari. Nah sekarang saya tanya balik, keberatan Anda dengan diskusi lintas agama ini apa? Apa alasan Anda? Lah terus kenapa dikatakan? Terus naik ke atas ngapain? Iya, saya sering nonton kelas kayak gini kan. Iya, terus masalahnya apa kalau abang sering nonton beginian? Ya, saling menjelekkan lah yang satu sama lain. Siapa yang saling menjelekkan? Siapa? Bukannya satu sama lainnya gitu loh. Iya siapa Bang? Islam sama saya. Bukan Saya juga orang Islam loh. Ya kalau bukan saya kenapa ngomong sama saya? Yang ngomong sama yang menjelekkan lah. Ya, tapi Pak hostnya bukan. Apa sih Aweng? Aweng ini gini ya Aweng. Ini sama lu kayak gini loh. Lu punya masalah sama tetangga lu namanya Rasmi. Tapi lu pergi ke warung tua si Darni, ngamuk-ngamuk sama si Darni, nggak nyambung Aweng. Kalau lu lihat si Rasmi jual tua, ya udah Rasmi aja yang lu marahin. Tapi si Rasmi yang buat masalah si Darni yang lu maki-maki, kan aneh lu Aweng. Parah deh. Ada-ada aja nih Aweng. Ada apa sih kalian? Kebanyakan utang pinjol ya? Kok banyak yang gini ya? Oke, selamat malam Mbak Jimili, Leonardo. Ini Muslim, dia Leonardo. Muslim. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, malam. Mbak Jimmy. Selamat Bang. Uni Rifa, selamat malam Uni. Payah awak mencari Uni dari tadi lah. Oh, orang Minang kah? Kudi kan ada di tempat. Kalau nggak Ustadz Arif, kalau nggak Abuya, kalau nggak Fandi Ahmad. Itu aja sih koma-koma yang sering. Kalau nggak kadang kucang onyot, kadang-kadang sih. Ya. Aku gini, apa namanya? Aku menghargai teman aku nih. Maksudnya, aku tuh kan satu rumah, maksudnya satu kontrakan itu dengan teman aku yang beragama Nasrani. Kadang-kadang dia, tolonglah katanya di depan aku janganlah kayak masuk komal tuh. Aku mendengarnya katanya. Ya udah, aku menghargai dia gitu. Sekarang aku udah segini, makanya aku berani masuk lagi. Aneh ya mereka ya. Mereka tuh menghalang-halangi kita belajar gitu. Iya, Mereka yang nggak mau belajar, mereka berharap kita juga nggak ikut belajar sama mereka. Karena ketidaknyamanan mereka terhadap apa yang kita sampaikan. Dan ini sangat melucukan sekali. Kalian yang nggak mau belajar, orang Islam pula yang kalian aja ikut botol. Lucu. Hei kawannya si Jimmy. Ya, kau. Mana nih? Halo. 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 Kok nggak ada orang? Iya ada Uni ada. Ada. Dikirain aku ngelek. Kedan aku ngelek. Gue mikir aku ngelek. Udah mau tidur, aku udah jam 1 udah 10 loh di sini. Buat teman-teman ya, nih buat teman-teman ya. Bagi yang ingin berkontribusi ya untuk ya ilmu pengetahuan ya, ada yang beberapa orang kemarin aku udah hampir ya belum selesai juga sih buku ya, ini buku nih. Ya, yang ini kan kenapa aku kemarin kan banyak nanya tuh, Uni mau kirim uang, mau kirim, nggak usah. Kalau untuk kayak gitu-gitu nggak usah. Aku masih maksudnya belum terlilit kali lah sama utang pinjol gitu kan. Ada Bunda Ike, ada Bang Zuma ya, dan aku aman-aman aja. Tapi yang buat teman-teman daripada kasih uang terus nanti itu hanya akan jadi ya, kalau untuk aku pribadi kan nanti kepake buat pribadi. Ada sedekah jariah nih yang lebih bagus. Apa? Contoh beli buku. Ya beli buku. Buku ini seandainya aku sudah meninggal sekalipun, pahalanya bisa mengalir kalau buku ini dihadiahkan, diwariskan kepada anak-anak muda yang mungkin jadi next generasinya aku atau generasinya Bang Zuma. Maka itu adalah cara yang lebih bagus untuk bersedekah, karena ketika
si pemilik buku ini ilmunya disampaikan, kalau masih terus bergulir itu akan menjadi pahala jariah. Makanya aku sarankan buat teman-teman yang mau berkontribusi buat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan aku menunggu untuk ini aja, untuk kontribusi untuk menyumbang buku aja. Dan terima kasih buat Bani Typing yang sudah sumbang. Insya Allah katanya ada 3 buku, ada 2 buku yang dikirim ke Uni ya. Semoga bermanfaat. Uni baca dulu ya, tapi Uni selesaikan baca yang buku ini dulu. Uni ucapkan terima kasih. Dan juga aku ucapin terima kasih, ini aku mau closing ya. Dengan sangat aku ucapkan terima kasih atas hadiah suplemennya batu saudanya buat ikhwah dari Bang Ali namanya ya, yang beliau mengirimkan 2 botol batu sauda. Buat Bunda Suryani juga terima kasih banyak atas kontribusinya buat Itu buku tadi gimana maksudnya? Typing di bawah. Uni minta nomor rekening, aku mau kasih uang. Aku bilang ngapain? Aku buka. Setiap orang butuh uang, Bun. Tapi kan ya aku nggak mau terbiasa kayak gitu-gitu dikasih uang. Kata aku kalau Bang Alexander mau berkontribusi syiar juga, ya udah, mending dibuat aja aku makin pinter. Caranya apa ya? Beliin aja aku buku, biar aku baca. Nanti kan pahala jariahnya ngalir ke abang juga. Ada Bang Alexander Ini bisa sama beli Bunda sendiri. Suryani. Umpamanya kayak aku jauh. Ini kemarin ini Bunda, ini aku order di Shopee, terus kan uangnya dikirim lebih tuh. Aku izin dulu sama beliau, sisa uangnya boleh aku pakai buat yang lain ya, kayak beli apa gitu boleh gitu kemarin. Siap. Ada 2 buku kemarin. Ada kemarin Bang Milo juga sempat bilang, Uni nanti kalau ada buku yang agak mahal atau apa bilang saya ya. Saya belum ada kebutuhan beli buku mahal, makanya saya belum kabarkan Bang Milo. Paling buku-buku yang saya beli itu harganya kisaran di bawah 200-an lah. Karena saya belum bisa baca buku yang tebal-tebal. Mengingat saya masih kuliah kan, Bun. Masih nanti saya juga persiapkan untuk skripsi juga segala macam kan. Jadi saya belum bisa terbebani dengan materi banyak. Jadi saya masih mengkaji buku-buku yang ini kayak gini nih. Ini kan menjawab tentang kitab suci nih. Ini Ustadz Muhammad Nuruddin bikin. Ini luar biasa buku-buku seperti ini. Nanti kalau Ustadz Muhammad Nuruddin. Nuruddin, oke. Di buku ini nanti Bun, ini bukan jadi hak milik aku. Buku ini kan dikasih ke aku nih sama Bang Alexander, sama Bunda Suryani beliin tuh 1. Nanti aku selesai baca ini dan sudah aku rumuskan dalam website aku, udah aku salin ke website. Nanti buku ini kita wariskan bareng-bareng ke, misalnya kita kasih kuis nih, siapa hari ini yang bisa menyebutkan apa, nanti aku kirimkan. Ini bukunya dibagi-bagi ke seluruh Indonesia, bagi next generation apologet atau siapapun yang memang butuh ilmu ini. Artinya apa ya, pahala yang tidak putus-putus lah gitu. Iya benar-benar. Daripada aku dibeliin makanan, ya paling kan habis selesai waktu itu aja gitu. Nggak boleh tapi nggak apa-apa, yang mau traktir aku makan juga nggak apa-apa. Aku terima kok. Tadi si Ian siapa namanya? Satya. Iya Satya. Dia mau ngajak aku makan di jembatan 6 katanya sama teman-temannya. Enak. Iya jembatan, enak banget di jembatan 6 itu makanan seafood di Batam itu keren, enak-enak karena aku orang sana. Gitu. Ya, dan aku nggak bisa berkiti-kiti lagi, masya Allah. Kalau aku pengen setiap waktu nyebutin nama-nama orang-orang ini loh, kayak Bunda Suryani, terima kasih banyak, kayak Bang Alexander, ya terima kasih buat Bang Ali yang udah ngirim multivitamin. Bunda Mila juga nih, beliau ini salah satu saudara nih, yang support dari belakang nih. Aku sering lihat Bunda Mila ini sering gift teman-teman apologet ini, keren banget nih Bunda Mila, masya Allah. Semoga rezekinya selalu bertambah ya buat beli buku. Amin. Aku mau tuh kalau orang-orang beli buku tuh mau. Nanti mana tahu aku sama Bunda, aku bisa ke LA sama Bunda nanti kan kuliah aku. Boleh, siap. Tenang. Aku cari kerja di situ aja tuh sambil kuliah. Lenteng Agung kata Bang Yan. Bisa jadi. Enak tahu udah punya saudara-saudara di LA loh. Aduh ampun. Iya di LA. Aku udah lihat Bunda Mila foto sama Kuya. Ini Riva ini mau berangkatnya LA Lenteng Agung atau beli lotek entin. Saya lagi dihujat orang, Uni. Saya lagi dihujat orang loh, beneran deh. Masya Allah. Doain aku ya Bun. Jadi viral. Aku tuh alhamdulillah sejak diskusi lintas agama ini tuh passion ke depan tuh makin gokil gitu. Aku pengen malah mengislamkan orang-orang di Eropa. Aku pikir mudah bagi Allah mengizinkan aku ke Eropa. Soalnya udah ada Bunda Mila di Eropa, ada
Tapi Bunda di sini pun Semangkut. orang datang Kemarin Bunda sendiri Semangkut. pun. Bunda Semangkut datang sendiri Iya. pun, mereka pun nggak perlu kita ceramah. Luar biasa deh Iya. pokoknya. Karena mindsetnya mereka udah open minded kan. Gereja-gereja Kita belajar itu sendiri. pun, ampun deh. Iya, sama juga nih Bunda Semakut kemarin pernah telepon. Bunda Semakut bilang nanti kalau seandainya mau lanjutin kuliah atau apa di sini aja. Aku bilang Masya Allah ya, aku nggak pernah berpikir punya link sampai ke luar negeri, sampai punya cita-cita. Makanya aku lagi belajar bahasa Inggris sekarang ini sama bahasa Spanyol Bun. Mana tahu Allah izinin aku ke luar negeri kan Iya. untuk menginjili gitu loh. Ya bahasa Kalau Latin sekarang aku nggak perlu tuh, bahasa Latin, bahasa Latin Spanyol ya, perlu. Spanish ya. Bunda bisa bahasa Spanish? Sedikit karena memang harus lah ya. Nanti kita bisa praktek lah di sini. Belajar aku harus belajar. Mostas, muy bien gitu-gitu. Iya ya. Mostas ya. Buenos dias, buenos dias gitu kan. Mucho trabajo, kayak gitu. Aku diajarin tuh tonta katanya. aku diajarin bahasa-bahasa yang jelek dulu sama temanku Bun. Iya. Jangan, hati-hati, ada yang aneh-aneh itu. Iya, tapi keren loh. Spanyol itu salah satu tempat ulama-ulama menyebarkan agama. Kenapa aku betul-betul ingin, maksudnya mana tahu izin Allah ya. Doakan ya netizen ya, selesai S1 ini, selesai sarjana di ini tempat aku sekarang ini, aku bisa ngelanjutin mungkin di mana aja lah, entah di Maroko, entah di mana, insya Allah pasti ada jalan dari Allah. Gitu. Amin. Doain ya guys. Tuh. Bun, 1,3 masa cuma 400 orang? Ya, besarkan lagi Bunda Mila guys, di follow. Jadi saya bisa spill apa yang ada di sini juga gitu loh. Besarkan guys Bunda Mila, di follow. Terima kasih banyak saudara-saudaraku Muslim. Saya lagi dihujat habis-habisan nih gara-gara mengkorelasi antara Indonesia sama Amerika. Udahlah. Aja lah, iya Bun, habis Bun saya Bun dipretelin. Yang nyerang siapa? Yang ngambil netizen Indonesia, yang saya ngambil foto di depan rumah orang. Dia pikir saya tuh tidak permisi. Mereka kan nggak ngerti bagaimana aturan di sini mengambil video atau foto kan. Jadi dia pikir saya tuh, oh lo udah di ngambil video. Yang sama Uya Kuya itu juga. Iya, lihat tuh jutaan orang Bun, habis. Tuh Bunda di situ. Saya di situ. Itu tuh si topi kuning katanya tuh. Itu kan lagi viral banget Bunda. Viral banget, habis saya dihabisin. Saya bilang nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Karena kita tuh Bun, semua yang kita kerjain di sini tuh harus permisi Bun. Jadi waktu saya yang ngajuin panggil Rifa aja Bunda. Panggil gitu Rifa ya? aja. Ya. Akhirnya adik juga nggak apa-apa. Kita dikasih izin untuk ngambil video situ. Cuma dia ini, saya rasa kalau orang bersedih nggak maulah ngevideoin orang dulu, baru sudah viral, baru dia ngomong sama kita. Udah deh, pokoknya saya udah capek deh gitu. Bunda deket sama Uya Kuya. Saya dekat sama Uya Kuya ya. Ini si Miko tadi, kucing dari Indonesia dibawa. Oh. Iya, ini videonya viral banget itu tentang Iya. Coba spill Bunda, coba spill Bunda. Ini loh. Kapanlagi.com nih. Oh itu Ya, Bunda spill. Mila yang nggak tapi kubluk kuning. Itu dia kan kena abis juga tuh. Katanya enak-enak loh di Amerika makan uang rakyat. Hah? Jadi saya dianggap anggota dewan juga Bun. Oh. Ini loh guys videonya yang viral itu Uya Kuya yang dikata-katain gara-gara ngambil video terus orang ngamuk-ngamuk gitu. Padahal ya ternyata media Bunda Mila yang Iya itu saya tuh. Aku nggak tahu kalau itu Bunda Mila tahu. Itu saya. Jadi media Indonesia yang legal kayak Kompas dan lain-lain tuh nanya, ini yang aslinya tuh seperti apa kebakaran itu? Tolong deh ya, lu kan DPR luar negeri. Tolong deh ini ya. Udah aku bilang, ayo kita ke rumah-rumah orang Indonesia yang kebakaran. Banyak kan Bun, ada 5 yang kena orang kita. Gitu. Yang di evakuasi ada ratusan. Nah, kebenaran lewat di rumah depan itu kita berhenti dulu. Jadi kita ambil cuplikan-cuplikan baru nanti kirim ke media Indonesia. Ternyata dihajar dulu sama orang netizen kita. Tapi memang banyak ini sih yang menghujat sih, karena kan orang taunya tuh kayak Uya Kuya ini kan konten kreator. Iya. Dimana tuduhannya adalah
uya-kuya ini memanfaatkan, sebenarnya gitu juga terjadi Suasana. dalam ranah apologet. Contoh kayak gini ya, Bun. Kayak aku tuh, orang banyak juga yang menghujat Julius karena ngontenin aku apa-apa ngonten. Sebenarnya tuh kalau kitanya nggak masalah kan, cuman ya namanya netizen kan, mereka melihat apa yang terlintas begitu aja gitu. Iya, iya benar. Dan aku tuh emang ngusir dulu lah. Ini orang kok tiba-tiba videoin kita. Berarti kita nggak suka dong. Disalahin lo yang punya rumah, lo sok-sok ngusir lo. Orang Indonesia makan uang rakyat, jalan-jalan terus ke Amerika. Habis deh gue, aduh ampun deh. Oh ya Allah, jadi itu Bunda Mila. Sampai kemarin Niki Nikita bilang, Tante Mila viral katanya gitu. Itulah Nikita mana? Nikita Willy. Nikita Willy kan lagi lahiran di sini kan, saya dekat juga sama keluarganya dia. Jadi Bunda di ruang lingkup itu tinggalnya dekat-dekat situ. Ya disitulah saya sih. Insya Allah. Tapi aman ya Bun. Kemarin kebakaran Bunda nggak dekat kan? Cuma mau dibikin kayak Smart LA katanya. Jadi dihabisin dulu tuh. Tapi kayak ini ya, kayak ada kesengajaan nggak sih? Kelihatannya seperti itu. Jadi masih diselidikin. Karena daerah itu tuh daerah orang kaya, tapi daerah elit. Hasilkan. Ya agak ke gunung dikit, dekat-dekat Malibu situ. Jadi di situ itu cuma perumahan Bun. Jadi teks dari city itu cuma rumah-rumah aja, nggak ada hotel, nggak ada aktivitas lah. Makanya katanya begitu. Bunda kalau dari LA itu ke Spanyol naik pesawat berapa jam sih Bun? Itu ke Eropa ya, sekitar 12 jaman lah, 10. Lama juga ya. Lumayan, kayak Jauh haji juga aja kan ya? 10 jam. Oh.